Disebut pemain merangkap wasit usai Menko Polhukam yang juga merupakan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD membuka posko pengaduan pemilu usai viral soal WNI di Kuala Lumpur, Malaysia mengaku tidak termuat dalam daftar pemilih tetap atau DPT pemilu di 2024 ini. Juru bicara TKN Prabowo Gibran, Fahri Hamzah, menyoroti sikap Mahfud MD tersebut. Fahri awalnya bicara terkait semua paslon yang ada saat ini tidak ada yang betul-betul berada di luar pemerintahan. Dia menyebut ketiga paslon berada dalam pemerintahan. Sebenarnya saya kembali mengingatkan saja bahwa dalam pemilu kali ini tidak ada yang betul-betul berada di luar pemerintahan. Semua masih berada di dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, sebaiknya masyarakat jangan terlalu radikal juga menganggap seolah-olah ini ada hitam putih, minyak sama air yang tidak bisa digabungkan, kata Fahri Hamzah saat dihubungi pada Kamis 4 Januari 2024. Fahri lantas menyoroti secara khusus Mahfud MD. Dia menyebut Mahfud MD merupakan pengawas pemilu, tapi di sisi lain juga merupakan seorang cawapres. Sistem politik kita ini unik sekali lagi. Semua masih berada di dalam pemerintahan. Itulah sebabnya Pak Mahfud masih menjadi pengawas pemilu pada saat beliau menjadi calon wakil presiden, ucapnya. Tak hanya Mahfud MD, Fahri juga menyinggung capres nomor urut 1 Anies Baswedan, yang menurutnya Anies juga secara tidak langsung berada di dalam pemerintahan, lantaran dua partai pengusungnya berada di dalam pemerintahan. Pak Anies punya dua partai yang berada di dalam pemerintahan, dan Pak Prabowo sendiri berada di dalam pemerintahan seperti yang lain-lain, ujarnya lagi. Jadi saya hanya ingin mengingatkan supaya landai saja suasana dan tidak ada yang terlalu keras, ekstrim, dan radikal, lanjutnya. Bahkan lewat akun X-nya, Fahri Hamzah menuliskan, "Mantap ini pemilu, pemain merangkap wasit," disertai emot tertawa sambil menyertakan judul berita terkait Mahfud MD. Di tempat terpisah, Mahfud MD menyampaikan Kemenko Polhukam juga membuka cross-check terhadap aduan terkait dugaan kecurangan pemilu. Nantinya aduan yang sudah disampaikan ke KPU dan Bawaslu akan di-cross-check Kemenko Polhukam untuk diketahui apakah sudah berjalan atau tidak. Sebagai Menko Polhukam, saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya satgas juga yang itu menampung pengaduan-pengaduan. Saya tahu pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, dan ke KPU tentu saja. Nanti cross-check-nya bisa di sini apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak. Kita akan kontrol di sini, di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat 15 ini, imbuhnya menegaskan.